Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kali ini saya akan mengajar mengenai teori asam basa. Mohon untuk disimak dan didengarkan sekaligus dicatat, tidaklah lama, karena saya tahu juga mahasiswa di sini adalah mahasiswa karyawan yang telah bekerja, sehingga saya mencoba untuk mempersingkat penjelasan yang saya akan sampaikan. Seperti hanya saya seperti NH3 ini kan punya pasangan elektron bebas ya, ini bisa digunakan untuk misalnya ditambah HCl ya, akan menghasilkan NH4 plus ya, plus Cl-. Ya, di sini pasangan elektron bebas ini diberikan pada proton sehingga akan terbentuk NH4+, sehingga di sini adalah bersifat basa, sedangkan di sini adalah bersifat asam. Kalau ini asam, ini basanya. Jadi ketiga-tiganya bisa menjadi satu teori ya, seperti itu. Oke. pH larutan terdapat 3 macam, yaitu larutan netral, di mana dia adalah biasanya air murni, ya, itu pH-nya adalah netral. Ya, di sini netral ya. Kemudian kalau semakin ke atas, ya nilainya 8, 9, 10, 11, 12, 13, ini adalah semakin basa. Ya, nilai dari H+-nya yaitu 10 pangkat min semakin tinggi ya, karena ingat pH adalah min log H plus konsentrasi H+-nya ya. Kalau ke bawah ini adalah semakin apa? Semakin asam ya. Jadi seperti itu. Oke. Tingkat keasaman larutan, misalnya H2O. H2O ini adalah H plus OH min, itu ini konsentrasinya 10 pangkat min 7, 10 pangkat min 7 ya. Kemudian KW, ketetapan air adalah konsentrasi H plus dikalikan konsentrasi OH min 10 pangkat 14. Maka kalau misalnya pH untuk asam keasamannya berapa? Min log H plus sama dengan 7. Kalau pOH min log OH min sama dengan 7, sehingga air kebanyakan adalah, kalau misalnya air baik adalah 7, tapi biasanya ada air yang bersifat alkali, itu memang dia agak sedikit basa karena biasanya digunakan untuk pasien-pasien atau yang mulai memiliki ini ya, gastritis, maka bisa membantu untuk menurunkan kadar keasaman lambung karena dia bersifat lebih sedikit alkali. Seperti saya tidak nyebut merek ya, seperti Cleo ataupun yang lain, itu hanya contohnya aja. Ya. Zat yang bersifat keasaman dibagi menjadi 2, yaitu asam lemah dan asam kuat. Asam kuat terionisasi sempurna dalam larutan, contohnya H2SO4 ya, asam nitrat, kemudian HI, HBr. Sedangkan asam lemah tidak terionisasi sempurna dalam suatu larutan, contohnya adalah asam asetat, asam sitrat, asam borat. Pasti memiliki harga Ka atau ketetapan ionisasi asam dan nilai alfa atau derajat ionisasi.
Untuk perhitungan pH untuk yang bersifat asam kuat, contoh H2SO4 konsentrasinya 0,2 m, maka di sini kita lihat bagaimana proses penguraiannya. Dia akan terion 2H plus SO2 min, karena di sini adalah satu koefisien 0,2, kalau di sini 2 yaitu 0,4, maka di sini adalah min log 0,4, berarti pH-nya adalah 0,4. Paham ya dari sini? Jadi min log 0,4 ya, maka pH-nya sama dengan kita masukkan kalkulator yaitu ya 0,4 juga. Bagaimana kalau seperti ini? Maka kita akan masukkan juga min log 0,2 ya. Itu nanti akan keluar kurang lebih yaitu 0,7. Seperti itu ya. Coba barangkali saya menghitung kalkulatornya, coba kalian ulangi ya berapa hasilnya. Untuk perhitungan untuk asam lemah, contoh Ka-nya adalah 1,310 pangkat min 10. Maka ingat pH untuk asam adalah pH sama dengan min log konsentrasi H plusnya, tapi kan tidak terionisasi sempurna karena dia punya nilai ketetapan keasaman ini ya, sehingga dapat diturunkan rumus ini yaitu min pH sama dengan min log kurung buka nilai akar Ka kalikan Ma ya, konsentrasinya berapa di sini, misalnya 0,1 dikalikan ya, berarti kan 1,3 10 pangkat min 11, kemudian akan ketemu, atau bisa pH diturunkan setengah pKa min setengah log Ma juga bisa, tapi pakai salah satu rumus yang mendekati kalian bisa saja ya. Untuk zat yang bersifat kebasahan dibagi menjadi dua juga, yaitu basa lemah dan basa kuat. Basa kuat contohnya yaitu terionisasi sempurna, KOH, NaOH, BaOH, kalsium hidroksida ya. Oke. Basa lemah tidak terionisasi sempurna dalam larutan, contohnya amonia, iridin, dietilamin, pasti memiliki harga Kb, ketetapan ionisasi basa, dan nilai alfa derajat ion. Kalau misalnya ini adalah yang kuat, yaitu kalsium hidroksida akan terurai menjadi, bukan terurai ya, terion menjadi Ca plus plus OH min. Berarti kalau ini 0,4, di sini 0,8. Maka kita lakukan untuk mencari nilai pH dari ini adalah rumusnya yaitu pOH ya. Ini pOH min log 8 sama dengan 0,01, maka pH sama dengan 14 min pOH. pOH-nya adalah ketemu 0,01, maka 13,9. Jadi kalau seperti ini kita perkirakan berapa, maka sama rumus seperti tadi ya. Mula-mula reaksi setara, kemudian didapatkan adalah 4 milimol, maka kita tahu di sini 4 milimol ini kita konsentrasinya berapa, kita bagi per volume totalnya, sehingga akan terbentuk yaitu 4 milimol per 4 milimol sama dengan 1 m. 1 m sama dengan maka pH-nya 4, itu. Oke, sekian dari saya, semoga dapat dimengerti keterangan dari saya, dan untuk ujian kalian bisa melalui dengan baik. Soal-soalnya kisi-kisinya sudah saya cantumkan di slide. Pasti saya keluarkan beberapa perhitungan yang tadi, mohon untuk dicoba dikerjakan ya.
Kalau tidak ada yang ditanyakan, boleh tanya di kolom komentar nanti ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.